Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik para thalib dan thalibah hafizakumullah yang online ya ataupun yang offline. Pada video pembelajaran kali ini Ustadz akan membahas tentang sebuah cabang ilmu dalam dunia hadis, yaitu yang sangat penting ya, yang dinamakan oleh para ulama dengan sebutan ilmu mustalah hadis. Apakah ilmu mustalah hadis ini? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama dalam menyikapi satu hadis ya. Hadis itu udah banyak para talib-talibah. Imam Ahmad sampai hafal 1 juta hadis, 1 juta hadis ya, bayangin. Nah, tapi antara satu hadis dengan satu hadis lainnya itu para ulama memberikan penilaian yang sangat selektif ya. Ada yang namanya di sini banyak nih, ada banyak definisi. Ada namanya nanti hadis sahih ya. Apakah hadis sahih itu nanti akan kita pelajari. Hadis hasan. Kemudian juga ada hadis yang mu'dhal, ada hadis yang munqati, ada yang hadis yang syadz. Nah, hadis mutawatir ya, hadis masyhur, hadis marfu'. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini ya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita langsung masuk ke materi, kita kaji dulu manfaatnya apa ya. Manfaat mempelajari ilmu mustalah hadis, atau apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita menguasai tentang istilah-istilah dalam dunia hadis ini ya. Pertama ya, ini adalah salah satu strategi agar kita bisa selamat dalam memahami segala kajian ilmu tentang Islam ya, baik Al-Quran, As-Sunnah ya, ataupun nanti ada istilahnya ijtihad ya, ada ijma', ada qiyas ya. Salah satu untuk mempelajari keilmuan Islam tingkat tinggi adalah dengan kita mahir atau minimalnya tahu dalam istilah mustalah hadis ini. Kita menguasai tentang ilmu mustalah hadis. Kemudian yang paling penting yang kedua, ketika kita paham tentang ilmu mustalah hadis, kita tidak akan mudah digoyahkan ya. Pemahaman kita yang menjadi pegangan kita adalah Quran dan Sunnah ya. Dan dalam mempertahankannya kita memerlukan ilmu hadis ini. Karena nanti ketika kalian kuliah, kalian akan bertemu dengan orang dengan berbagai background ya. Ada yang backgroundnya itu dari misalkan SMA yang mengajarkan liberalisme ya, yang mana mereka berpendapat bahwa agama itu hanya di masjid saja, hanya tempat ibadah aja ya. Sedangkan ketika di luar tempat ibadah, maka nggak usah bawa-bawa agama, liberalisme ya. Pokoknya yang segala sesuatunya pakai logika tanpa dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah ya, dan juga peserta pemahaman para sahabat. Nanti kalian juga ketika kuliah, kalian akan mendapatkan kawan dengan background misalkan dia dari sekolah yang feminisme misalkan ya. Pokoknya bakal banyak ya, yang non muslim, orang liberal, orang-orang yang melenceng ya, misalkan orang Syiah, orang yang Khawarij gitu pemahamannya, yang bisa dikeluarkan dari Ahlussunnah oleh para ulama. Nah, untuk menjaga diri kita agar kita senantiasa sepemahaman dengan bagaimana Rasul dan para sahabat memahaminya ya, maka diperlukan pula ilmu hadis ini agar kita tidak salah paham dalam memahami Islam gitu ya. Nanti ketika kita disodori berbagai dalil, walaupun kita tahu itu hadisnya sahih, kalau kita sudah mengetahui ilmu mustalah hadis ini, maka kita enggak tergesa-gesa untuk menjadikan itu sebagai pegangan ya. Tapi kita bisa dulu meneliti hadis tersebut. Ini hadisnya gimana ya? Menurut ulama Ahlussunnah ini gimana hadisnya gitu ya? Apakah dia syadz, misalkan bertabrakan dengan pendapat yang banyak dan yang lebih kuat, atau hadisnya misalkan matruk ya,
atau maudhu, jangan-jangan hadis palsu ya. Banyak orang itu yang berpendapat nggak apa katanya palsu-palsu juga hadis ya. Padahal nggak demikian ya. Kalau yang palsu itu bukan hadis itu sendiri. Kayak kita jajan pakai uang palsu nggak akan bisa ya. Karena pada hakikatnya uang palsu itu bukan uang gitu. Demikian juga dengan hadis palsu, itu bukan hadis. Dan Rasul mengancam keras tentang seseorang yang menukil atas nama Rasul padahal Rasul nggak pernah mengatakan demikian. Nah, maka inilah diantara pentingnya kita belajar ilmu mustalah hadis ya. Jadi justru bisa dikatakan dalam berbagai situasi bahwa memahami atau mempelajari ilmu mustalah hadis ini bahkan lebih penting daripada menghafal hadis itu sendiri ya. Karena kalau hadis itu, kalau hafalan sekarang pun banyak ya. Kita bisa menginstal banyak aplikasi tentang hadis di dalam HP kita. Kita bisa menghafalnya kapan saja, di mana saja. Sedangkan ilmu mustalah hadis ini memerlukan pendalaman penjelasan ya. Jadi kita harus memahaminya secara mendalam. Nah, kita akan belajar ya. Pertama kita akan belajar dulu tentang arti hadis itu sendiri. Nah, ya, ini bagus aplikasi ya. Yang dibuat oleh Pustaka Abu Muazzam. Kalian nanti bisa download. Tulis aja Pustaka Abu Muazzam. Nanti akan ada file aplikasi yang bisa di-download di sana. Nah, pertama kita bahas dulu hadis. Hadis adalah secara bahasa adalah yang baru ya. Secara istilah, ini penting nih. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan, perkataan ataupun persetujuannya, juga sifat beliau. Dan sifat itu ada sifat jasmani, ada sifat akhlak. Misalkan kana Rasulullah khuluquhu Al-Qur'an. Rasul itu akhlaknya seperti Quran. Sifat jasmani misalkan kana Rasulullah adalah Rasulullah apabila beliau berbicara, maka perkataannya itu jami' dan mani ya. Sangat simpel, padat, jelas, tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Tapi walaupun simpel, tidak meninggalkan sesuatu yang penting, melainkan ada dalam perkataan tersebut. Perkataannya kita sudah paham insya Allah. Perkataan Rasul adalah segala sesuatu yang Rasul katakan, yang disebutnya dengan sabda ya. Perbuatan apapun yang Rasul kerjakan ya semasa hidupnya. Bahkan ada juga sebuah sunnah ya, menjadi sebuah sunnah walaupun Rasul belum pernah melakukannya gitu ya. Tapi apabila Rasul sudah berniat untuk melakukan hal tersebut, tapi Rasul misalkan ajal mendahulunya ya, maka itu masih termasuk sunnah karena Rasul masih ingin melakukannya. Persetujuan. Nah, ini persetujuan misalkan dulu para sahabat itu pernah ya memakan seperti biawak padang pasir. Namanya bob ya kalau nama hewannya. Nah, Rasul sebenarnya secara pribadi nggak suka ya. Nggak suka karena melihat hewan itu agak terlihat menjijikan gitu bagi Rasul. Sedangkan Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran untuk memakan yang halal dan thayyib, yang baik-baik saja. Jangan memakan, bahkan yang makruh pun jangan gitu ya. Yang mubah pun jangan banyak-banyak. Itu syariat yang pribadi kepada Rasulullah. Nah, tapi para sahabat suka ya. Ini yang terkenal dalam hadis dob ini adalah Khalid bin Walid yang pada waktu itu makan hewan dob ini ya. Nah, Rasul pada waktu itu beliau membiarkan ya. Dan tanda diamnya Rasul ini adalah persetujuan tentang tidak haramnya perbuatan tersebut. Itu hadis dalam hal persetujuan, atau dalam bahasa Arabnya disebut takriri ya. Persetujuan Nabi. Nah, di sini ada khobar ya, ada athar. Simpelnya gini, kalau hadis itu pasti yang mengatakannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pasti ya. Kalau khobar ini bisa dari sahabat juga, ya. Jadi bisa dari Rasul, bisa dari para sahabat juga. Nah, ada athar. Kalau athar ini lebih meluas. Bisa disandarkan, maksudnya yang bilangnya itu adalah para sahabat, bisa juga yang bilangnya itu adalah para tabi'in, ya. Tapi kadang juga ulama itu mengatakan athar tapi dari Rasulullah SAW. Nah, dari sini kesimpulannya, kalau hadis itu pasti perkataan Nabi
Ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat beliau. Kalau khobar itu ada kemungkinan dua, bisa dari Nabi SAW dan bisa juga dari para sahabat ya. Kalau athar ini meluas lagi ke tabi'in ya. Nah, mengapa tabi'in sahabat ini dianggap sebagai sakral dalam Islam? Bahkan kalau mencela sahabat, maka dosanya luar biasa ya, sangat berbahaya. Dan karena itulah Syiah menjadi golongan yang di luar ahlu sunnah. Bahkan mayoritas ulama itu mengeluarkan Syiah dari Islam ya. Karena mereka sangat membenci para sahabat. Kecuali hanya sebagian kecil saja ya. Mereka membenci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka juga membenci Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Gitu ya. Nah, maka beliau-beliau ini dari kalangan sahabat, ya dari kalangan tabi'in, merupakan orang-orang yang disakralkan dalam Islam ya. Karena ada suatu hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baik zaman adalah zamanku ya. Kemudian zaman setelahnya, yaitu zaman para sahabat dan para tabi'in. Kemudian zaman setelahnya, tabi'in dan muridnya, yaitu tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Nah, ada juga hadis qudsi para talib-talibah ya. Hadis qudsi ini adalah hadis yang diriwayatkan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala itu sering banget ya berkomunikasi dengan Rasulullah, tapi tidak semuanya menjadi Al-Qur'an. Ada juga yang tidak menjadi Al-Qur'an, kemudian Rasul menyampaikan kepada umatnya. Nah, inilah yang disebut dengan hadis qudsi atau hadis yang suci ya dalam bahasa Indonesianya. Karena ini adalah firman Allah pada hakikatnya gitu, tapi tidak dimaktubkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dia memang banyak sekali hadis qudsi itu ya. Nah, tapi kita nggak langsung mengkaji tentang secara rinci ya. Tidak mengkaji secara rinci, kita hanya sedikit-sedikit saja. Intinya yang kita harus pahami adalah hadis perkataan Nabi, khobar bisa perkataan Nabi ataupun sahabat, athar bisa perkataan Rasul, perkataan sahabat atau tabi'in ya, murid-muridnya para sahabat. Kemudian hadis qudsi adalah firman Allah, yaitu diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya qala azza wajal, misalnya biasanya awalnya itu suka gitu ya. Allah berfirman, tapi ini bentuknya dalam sebuah hadis. Nah, hadis qudsi ini derajatnya di bawah Al-Qur'an, tapi di atas hadis yang lain. Hadis yang memang pure dari perkataan Nabi SAW. Nah, kemudian para talib-talibah supaya tidak rancu ya, kita mengenal dulu definisi sahabat. Apakah sahabat itu? Sahabat adalah orang yang berguru kepada Nabi ya, hidup di zaman Nabi, beriman kepada seluruh sabda Nabi SAW dan wafat dalam keadaan beriman ya. Karena ada satu atau dua ya, yang awalnya itu ketika di zaman Rasul jadi sahabat, tapi ketika Rasul SAW wafat, datang Musailamah al-Kadzab nih, nabi palsu. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq itu mengutus ya seorang bernama Ar-Rajal untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab. Tapi akhirnya orang ini yang namanya Ar-Rajal ini akhirnya menjadi pengikut Musailamah. Orang kayak gini, walaupun di zaman Nabi adalah sahabat, tapi hakikatnya dia bukan sahabat ya, karena tidak memenuhi syarat terakhir, yaitu meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah gitu ya, tidak keluar dari Islam. Nah, juga tabi'in ini orang yang belum sempat ya, bisa tidak sempat ketemu Nabi, misalkan seperti Raja Habasyah ya, tidak sempat ketemu Nabi, tapi dia sudah beriman sebelum Nabi wafat. Ini disebutnya muhadrom atau tabi'in senior. Ada juga tabi'in yang memang belum hidup di zaman Nabi gitu ya, seperti Atha bin Abi Robah, seperti Mujahid, seperti Qatadah. Itu orang-orang yang belum hidup di zaman Nabi tapi memang beriman ya kepada ajaran Islam, kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sahabat ya, berpemahaman seperti pemahaman sahabat, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Itu tabi'in ya. Nah, oke, selesai definisi tentang hadis ini. Kemudian kita akan mengkaji hadis dalam 3 dimensi ya.
3 segi nih akan kita kaji ya. Pertama kita akan mengkaji tentang ini ya. Hadis ditinjau dari segi sandarannya. Maksudnya sandaran itu siapa yang bilangnya gitu ya. Nah, di sini ada 4 pada slogan sekalian, para talib-talibah. Pertama kita kaji dulu ya hadis qudsi yang tadi sudah disinggung sebenarnya. Tapi kita akan menggali secara mendalam ya. Hadis qudsi itu memang firman Allah pada dasarnya ya. Tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada dalam Quran, itu hadis qudsi. Biasanya reaksinya seperti ini. Pengiring perkataannya nih. Seperti yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla misalkan ya. Rasul bersabda seperti itu. Nih. Misalkan nih. Yang isinya, wahai hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku dan aku haramkan pula untuk kalian. Maka janganlah kalian saling menganiaya ya. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Seperti itu ya. Ini hadis qudsi. Firman Allah disampaikan oleh Rasul dan tidak ada dalam Quran. Dan terkadang memang hadis qudsi ini maknanya dari Allah, tapi lapaznya ya, susunan kalimatnya dari Rasulullah SAW. Ada hadis marfu sebutnya ya. Nah, marfu ini adalah secara bahasa yang diangkat. Dinamakan marfu karena disandarkan kepada yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Ada hadis marfu nih. Nah, ini hadis marfu ya. Jadi memang perkataan Nabi gitu ya. Kemudian ada namanya mauquf. Ya. Mauquf ini nih definisinya. Berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja ya. Baik yang disandarkannya itu perkataan atau perbuatan, dan baik sanadnya bersambung maupun terputus. Misalnya nih ya. Jadi mauquf ini ya, walaupun kadang-kadang disebut hadis, tapi ini perkataan sahabat ya. Tapi sekali lagi tadi, karena kesakralan para sahabat ya, orang-orang yang sangat terhormat, yang dalam hadis Rasul dikatakan, jangan kau cela sahabat-sahabatku. Demi Allah, jika di antara kalian ada yang berinfak emas sebesar gunung Uhud ya, dan sahabat berinfak dengan segenggam saja 1 mud, maka di sisi Allah lebih berat yang 1 mud itu ya, karena yang menginfakannya para sahabat. Jadi terkait keimanan dan takwanya itu sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Sehingga efeknya adalah ketika sahabat yang bilang dan sahabatnya itu luar biasa ya, seperti Ibnu Umar misalkan ya. Ibnu Umar ini adalah sosok yang senantiasa pengen 100% seperti Rasulullah ya. Beliau sholatnya sangat memperhatikan. Ketika jalan umroh nih, jalan umroh atau haji dari Madinah ke Mekah, maka pengen menginjak yang diinjak oleh Nabi gitu. Pengen persis jalannya ke sana. Bahkan di sebuah riwayat, Ibnu Umar itu sampai menyetop dulu jamaah umrohnya ya. Menyetop jamaah umrohnya untuk apa? Beliau ingin pipis ya, ingin buang air kecil di suatu tempat. Ketika ditanya oleh para jamaahnya, wahai Ibnu Umar, apakah engkau menghentikan kami hanya karena engkau ingin buang air kecil? Maka Ibnu Umar menjawab, tidak katanya. Bukan hanya itu, tapi saya ingin mencontohkan bahwa dulu ketika saya umrah bersama Rasulullah, beliau pernah buang air kecil di sini. Ya, sampai hal detail kayak gitu pun beliau sangat mencontoh, luar biasa ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sehingga apapun yang datang dari sahabat, apabila itu benar-benar kredibel ya, sumbernya valid, maksudnya tidak terputus. Nah, nanti kita akan lebih detail di sini nih, di syarat diterima atau ditolaknya sebuah hadis ya. Nah, karena yang mengatakannya para sahabat, maka kita harus memegang ya dengan teguh. Karena para sahabat nggak mungkin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Rasul. Ya. Pasti yang dikatakannya itu adalah pensarian yang datang dari Nabi ya. Ini mauquf nih, disandarkan kepada sahabat. Ada lagi maktu, yaitu disandarkan kepada para tabi'in ya. Tabi'in itu kalau banyak, kalau satu orang itu disebutnya
seorang tabi'i. Tabi'in itu kalau banyak. Nah, ini perkataan atau perbuatan para tabi'in ya. Nah, hukum hadis maqtu tidak bisa dijadikan hujah ya. Nah, kalau tabi'in tidak bisa dijadikan hujah ya. Kalau misalkan, tapi ini tergantung juga dari siapa dia mengambil ya. Nah, oke. Jadi simpelnya gitu para thalibah supaya tidak terlalu memanjang. Hadis qudsi adalah firman Allah ya. Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mostly ini kebanyakan tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Adapun kalau ada di Quran itu beda teks biasanya. Dan di hadis qudsi itu lebih rinci gitu ya. Karena tadi sekali lagi hadis qudsi ini terkadang maknanya dari Allah sedangkan lafaznya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ada hadis marfu, ini perkataan Nabi nih. Ini yang disebut dengan hadis ya. Ada hadis mauquf. Hadis mauquf ini hanya disandarkan kepada para sahabat. Simpelnya adalah perkataan dan perbuatan para sahabat. Sedangkan hadis maqtu ini terputus artinya nih ya, qata'a. Maka ini perkataan dan perbuatan para tabi'in ya. Nanti tergantung sumbernya dari mana ya. Karena tabi'in juga seperti Mujahid dan Qatadah ya. Para ulama hadis itu sampai bilang gini, kalau ada tafsir atas nama Qatadah dan Mujahid, peganglah itu erat-erat katanya. Karena mereka memang tabi'in ya. Tapi walaupun mereka tabi'in, mereka langsung menimba ilmu dari Abdullah bin Abbas misalkan, seorang ahli tafsir, pakar tafsir, sahabat Nabi ya. Dan merupakan keponakan beliau. Jadi tabi'in juga ya, memiliki posisi yang tinggi dalam Islam karena murid langsung dari para sahabat. Oke, thalibah itu adalah hadis dari dimensi siapa yang mengatakan ya. Kalau qudsi ini firman Allah, kalau maqtu sabda Nabi, kalau mauquf perkataan para sahabat, kalau maqtu perkataan para tabi'in. Kedua, hadis ditinjau dari dimensi sampainya kepada kita. Ini kuantitas ya. Jadi sandaran siapa yang bilang ada kuantitas, ada kualitas. Nah, sekarang secara kuantitasnya ya. Dalam hal kuantitas, para ulama itu membagi ya. Karena memang gini, secara logisnya, kalau kita menerima berita dari 40 orang, beda nggak dengan kita menerima berita hanya dari satu orang? Kira-kira kapasitas kepercayaan kita beda nggak ya? Nah, secara logis beda ya. Nah, maka para ulama pun membagi ada klasifikasinya. Pertama ada hadis mutawatir. Nah, apa mutawatir itu ya? Ini kita lihat. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang secara adat, secara kepastian mereka mustahil bersepakat untuk berdusta dan mereka sandarkan pada suatu yang bisa diindra ya. Misalkan saya melihat Rasulullah begini gitu ya. Nah, ini mutawatir itu pokoknya yang banyak pokoknya ya. Nah, banyaknya berapa? Para ulama itu membagi 10 sampai lebih ya. 10 lebih, paling sedikit 10, paling banyak tidak terhingga ya. Ini disebut mutawatir. Tapi para thalibah, karena memang kapasitas hafalan orang kan beda-beda ya, bertingkat-tingkat. Ada yang hafalannya luar biasa seperti kita aja gitu ya. Sahabat juga tidak sempurna. Tapi keimanan mereka sudah Allah persaksikan dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat terakhir. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ada mutawatir lafzi. Apakah mutawatir lafzi ini? Nih. Mutawatir yang sepakat secara lafaznya ya. Lafaz dan maknanya. Misalkan ya, ini ancaman Rasul bagi orang yang mengutip perkataan atas nama Rasul tapi Rasul enggak pernah bilang begitu. Rasul bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawa, hendaklah dia membuking maq'adahu minan nar." Suatu tempat duduk di neraka ya. Maksudnya Rasul mengancamnya dengan neraka. Karena emang itu ya, sangat kurang asem ketika seorang Rasul bilang gini padahal Rasul nggak pernah bilang. Itu sama aja dengan menjerumuskan orang lain, menipu orang lain gitu. Bikin hoak yang tidak berfaedah. Makanya dalam Islam diancam dengan neraka.
Bersiaplah dia membooking suatu tempat duduk di neraka. Nah, kita lihat nih penjelasannya. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 60 orang sahabat. 60 orang ya, ini yang mutawatir nih. Walaupun 10 saja udah mutawatir sebenarnya. Tapi pada waktu itu Rasul mengatakan ini di hadapan 60 sahabat. Dan Rasul sering bilang gini ya. Bisa jadi Rasul pernah bilang di 30 orang sahabat. Pernah bilang juga di ketika sahabat ada 15 orang misalnya. Tapi yang sampai ini sahabat itu meriwayatkan kepada generasi setelahnya yang bertemu dengan beliau itu sampai 60 orang. Yang kemudian turun-temurun kepada generasi kita gitu ya. 60 orang. Nah, jadi ditinjau dari berapa sahabatkah yang meriwayatkannya dari Rasul gitu ya. Ini hadis mutawatir. Hadis ini diriwayatkan oleh 60 orang sahabat. Yang diantaranya ada 10 yang dijamin masuk surga ya. Tapi ini itu ya, bukan artinya 10 orang doang yang masuk surga. Artinya 10 orang ini lebih dulu Allah beritahukan bahwa mereka akan masuk surga. Karena memang seluruh sahabat pasti masuk surga ya. Kalau dia sahabat dengan kriteria tadi, dia pernah ketemu dengan Nabi, taat kepada Nabi ya. Kemudian dia juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan keempat, meninggal dalam keadaan beriman. Pasti masuk surga. Nah, itu mutawatir lafzi. Serupa lapaznya. Ada mutawatir maknawi. Nah, mutawatir maknawi ini lapaznya beda tapi maknanya sama. Itu secara gampangnya kayak gitu ya. Mutawatir dalam hal maknanya. Ini keadaannya kalau diilustrasikan gini, Rasul berbicara nih, bersabda ya, kepada banyak orang. Karena hafalan sahabat bertingkat-tingkat, beda-beda ya kualitasnya. Maka ketika sahabat menyampaikan lagi ke generasi setelahnya, itu beda biasanya ya. Ada beberapa sahabat yang beda dalam hal kata-katanya ya, tapi maknanya sama. Nah, hadis seperti ini ya, tentunya kalau mutawatir ya syaratnya adalah diriwayatkan oleh banyak orang, minimal 10. Hadis seperti ini disebut dengan mutawatir makna ya. Mutawatir secara maknanya doang, tapi lafaznya beda gitu. Serupa maknanya, lafaznya beda, itu mutawatir. Selain mutawatir ada hadis ahad ya. Ahad dalam bahasa Arab artinya satu, tapi dalam kajian ilmu hadis ini beda, bukan satu ya. Dalam kajian ilmu hadis ahad itu 1 sampai 9. Nah, ketika lebih rincikan ya, kita kaji lebih rinci, ada pembagiannya. Ada hadis yang masyhur. Masyhur ini diriwayatkan oleh 3 orang sampai 9 orang. Ya, ini masyhur. Ada hadis aziz. Aziz ini 2 orang meriwayatkannya di kalangan sahabat ya. Dan ketiga adalah gorib. Gorib ini hanya 1 orang saja. Misalkan hadis gorib ini adalah hadis niat. Nah, yang sudah kita bahas misalnya ya, sudah kita hafalkan. Innamal a'malu binniyat misalkan ya. Pada waktu itu yang mendengarnya hanya Umar bin Khattab saja. Karena Rasul hanya menyampaikannya kepada Umar bin Khattab lagi berjalan berdua nih ya. Karena banyak dalam sirah nabawiyah Rasul itu berkata, kharajtu ma Abu Bakar wa Umar. Saya keluar dengan Abu Bakar dan Umar. Saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Saya keluar dengan Abu Bakar dan Umar, saya masuk dengan Abu Bakar dan Umar gitu ya. Banyak banget hadis yang Rasul itu memang sedang dikawal oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab saja ya. Dan dalam hal ini, dalam hal niat ini, Rasul pada waktu itu hanya ada Umar saja di sana gitu yang mendengarnya ya. Maka disebut dengan hadis gorib, asing dalam bahasa ini. Tapi ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ada namanya itu Mu'tazilah, satu sekte dalam Islam yang tidak Ahlussunnah, bukan masuk Ahlussunnah, karena dia menyikapi seluruh dalil itu dengan akal, dengan logika ya. Ahlussunnah nggak kayak gitu. Ahlussunnah itu kalau memang datang dari Allah, datang dari Rasul, itu sahih, para ulama sudah mentashihnya ya, sudah memvalidkan hal itu, maka diyakini walaupun tidak masuk akal gitu ya. Tapi kalangan Mu'tazilah ini berusaha untuk melogiskan seluruh hal yang sebenarnya memang nggak bisa gitu ya. Seperti misalkan Hajar Aswad dicium. Ini Umar bin Khattab sampai bilang,
Saya tahu kamu itu hanya batu. Ini ngomong ke Hajar Aswad nih. Saya tahu kamu itu hanya batu. Seandainya Rasul tidak menciummu, aku nggak akan cium kamu gitu ya. Seperti juga yang tidak logis itu misalkan mengusap khuf ya. Ketika kita sedang perjalanan, repot untuk membuka sepatu misalkan untuk wudhu, maka cukup dengan mengusap khuf kita, sepatu kita. Yang mananya? Kira-kira kalau logis itu pasti yang bawahnya ya. Karena yang dimungkinkan menginjak najis pasti yang bagian bawahnya. Tapi dalam Islam tidak ya. Mengusap khuf itu justru yang atasnya nih, bagian khuf atau sepatu yang atasnya diusap dengan air, sudah selesai bersucinya ya. Nah kayak gitu. Jadi betapa banyak dari dalil yang harus ditabrak kalau kita memang memaksakan harus logis gitu ya. Makanya dalam Islam itu tidak dituntut semuanya logis ya. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya maka diterima saja gitu. Nah terkait dengan hadis gharib ini, kalangan Mu'tazilah bilang gini, kalau ada hadis gharib tentang akidah maka jangan diterima katanya. Karena yang menyampaikannya hanya satu orang saja. Ditakutkan satu orang itu lupa atau salah menyampaikan. Ini logika banget kan kayak gini. Nah tapi Ahlussunnah itu nggak memandang berapapun orangnya ya. Kalau satu orang, walaupun hanya satu orang, kalau itu kredibel, bisa dipercaya, namanya sahabat ya pasti bisa dipercaya, maka diterima saja. Nah, salah satu yang ramai itu biasanya pembahasan tentang azab kubur. Karena azab kubur itu hadisnya gharib, maka kalangan Mu'tazilah yang pengen pakai logika terus itu nggak percaya tentang azab kubur. Ya. Padahal Ahlussunnah itu percaya aja gitu. Karena itu sahih. Ya. Nah, hadis ahad itu ada 3 tadi sekali lagi. Masyhur diriwayatkan dari kalangan sahabat itu 3 sampai 9. Gimana substansi 9 ya? 9 orang. Ada aziz hanya 2 orang saja dari kalangan sahabat yang meriwayatkan lagi. Ada gharib cuma 1 orang saja. Oke ya. Itu clear tentang hadis ditinjau dari dimensi berapa orang yang menyampaikan. Kuantitas masuknya nih jatuhnya. Terakhir ada hadis dari segi diterima atau ditolak. Nah, oke. Ini penting banget nih. Inilah suatu kaidah yang dapat menyelamatkan kita nanti di masa depan. Kalau ada seseorang yang berusaha ingin mengacaukan akidah kita, kita bisa bantah dengan ini ya. Kalau misalkan kita memahami misalkan ya, dalam satu masalah A, kemudian ada orang yang tiba-tiba bilang, oh itu salah, yang benar ini B ini. Maka kita kalau sudah menguasai ilmu hadis, kita nggak akan gegabah bilang, oh iya saya salah, kamu yang benar nggak ya. Tapi kita bisa mengkajinya dengan cara jujur. Kalau kita salah ya udah kita salah ya, kita bisa mengikuti dia. Tapi kalau kita benar, kita bisa kuat dalam keyakinan kita, supaya kita tidak keluar dari lingkar Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena itulah yang paling Allah ridhoi satu-satunya ya. Nah oke, para talibah, hadis dari segi diterima atau ditolak ada 2 macam ya. Pertama ada makbul. Makbul ini diterima ya, dari qobala. Diterima. Kalau nikah kan biasanya gitu ya, qobal tu nikah, haha, saya terima nikahnya. Nanti para talib ya kayak gitu. Makbul nih dari segi kualitas. Dari segi kualitas ada sahih, ada hasan, para talibah. Sahih itu syaratnya banyak nih. Jadi para ulama itu luar biasa. Untuk mensahihkan satu hadis dibutuhkan waktu yang lama ya, pengkajian yang panjang. Nah makanya kita kalau mendapatkan satu hadis sahih, kita jangan itu ya, jangan misalkan mau mengkaji ulang gitu. Karena kalau membicarakan kredibilitas, Imam Ahmad itu sampai hafal, tadi sudah dibahas ya, 1 juta hadis. Luar biasa nih. Kalau kita mungkin bukan 1 juta ya, 0,1 hadis mungkin. Itu luar biasa, 1 juta hadis, berikut sanad-sanadnya, rantai periwayatnya ya, luar biasa. Nih, untuk mengeluarkan satu hadis, mengetuk palu bahwa hadis itu sahih, diperlukan 5 syarat para talibah ya. Pertama, si periwayatnya harus adil. Muslim, balik, berakal, tidak fasik ya.
nggak ada kemaksiatannya gitu ya, bisa dikatakan kayak gitu. Walaupun dia tidak sempurna, tapi dia tidak terjatuh dalam kefasikan. Ya luar biasa nih. Tidak pernah ada cacat muru'ah. Ya. Ini adil luar biasa. Jadi tipikalnya, kriterianya itu sangat berat ya untuk menjadikan sebuah hadis dinyatakan sahih. Si periwayatnya itu harus memiliki sikap adil, soleh. Ya. Kemudian harus tammu dobtin ya, dobit ya. Dalam bahasa gampangnya, dobit itu hafalannya itu cakap, hafalannya tamu ya, tam itu sempurna, jarang ada kesalahan. Nah, tam itu ada dua, ada tamu dobtin ya, ada dobtu sodrin. Dobtu sodar itu artinya dia hafal di luar kepala, ketika dites dia lancar ya, dites lancar sambil tutup mata ataupun terbuka gitu ya, tanpa melihat teks. Itu dobtus sodar, hafalan yang kuat dalam dada gitu ya, maksudnya di luar kepala. Ada dobtu kitab, dobet kitab ya, ketika dia menuliskan kembali dalam suatu kertas atau dalam suatu pelepah kurma atau apapun ya medianya, maka dia bisa menulisnya tanpa ada salah-salah. Nah ini periwayatnya harus punya dua karakter ini ya, sempurna hafalannya, akhlaknya pun bagus gitu. Ketiga, harus memiliki ini nih ya, tidak syadz. Syadz itu riwayat yang, jadi walaupun si orangnya sudah soleh, sudah hafalannya bagus, kalau dia meriwayatkan hadis syadz, syadz ini adalah kalau hadis yang dia keluarkan bertentangan dengan suatu hukum ya, suatu hadis yang lebih sahih, lebih mutawatir gitu ya, lebih kuat, bertabrakan misalkan, maka yang dilemahkan itu adalah hadis yang dianya gitu ya, karena bertabrakan dengan hadis yang lebih kuat ya gitu ya, lebih sikoh kalau dalam bahasa hadis. Ilat nih, ghairu mu'allalin ya kalau dalam bahasa Arabnya, hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori maklul yang ada ilatnya. Ilat itu adalah suatu sebab yang tidak jelas, tersembunyi, yang mencoreng kesohihan satu hadis sekalipun secara lahirnya kelihatan terhindar darinya ya. Jadi para ulama sampai sedemikian gitu ya. Kemudian satu lagi adalah mutasilus sanad. Nih di awal, sanadnya harus tersambung ya. Sanad itu adalah rantai periwayat nih, dari Rasul ke ulama yang mentakhrij, yang mengeluarkan hadis. Misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim ya, itu dari Rasul ke Imam Bukhari itu bisa sampai banyak generasi. Bisa kalau tidak salah ya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 gitu, tergantung. Rasul misalnya kepada para sahabat ketemu ya, sahabat ke tabi'in ketemu juga nih, tabi'in ke tabi'ut tabi'in ketemu juga. Nah biasanya yang periwayat hadis itu adalah muridnya atba'ut tabi'in ya, pengikutnya para tabi'in ini sejaman. Kecuali ada yang itu ya, sebagian dari kalangan tabi'in juga gitu, periwayat hadis yang mentakhrij. Jadi 5 tuh ya, adil dia harus soleh, mutasilus sanad, sanadnya harus tersambung, tamu dobtin, hafalannya harus kuat dalam segi hafalan luar kepala atau tulisan. Syadz, tidak syadz nih, wala syadzin, itu tidak menabrak hadis yang lebih kuat, dan ghairu mu'allalin, tidak ada penyakit dalam hadis tersebut, tidak ada cacat dalam hal misalkan hadisnya kurang jelas ya secara rincinya dan lain sebagainya. 5 syarat untuk menjadikan hadis tersebut sahih ya. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka bisa turun grade nih ya. Grade-nya bisa turun jadi hasan. Hasan ini baik ya. Kalau sahih valid bahasa Indonesianya. Hasan itu adalah sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan soleh, tapi hafalannya kurang kuat. Nah ya, hafalannya kurang kuat sehingga si periwayatnya hafalannya kurang kuat sehingga dari sahih turun grade-nya nih jadi hasan. Oke, segitu dulu aja. Adapun sahih lizatihi, hadis hasan lizatihi nanti akan kita kaji di waktu yang berbeda insyaallah. Itu diterima ada sahih hasan doang nih. Ya, hadis sahih dan hasan. Sebenarnya ada hadis lagi ya, namanya hadis dhaif. Tapi ada syaratnya, hadis dhaif ini hanya bisa diterima dalam hal fadhailul a'mal. Ya.
Fadhailul amal itu faidah atau bonus reward ketika kita mengerjakan suatu amal soleh ya. Walaupun hadisnya dhaif, maka hal itu boleh diamalkan ya. Misalkan hadis dhaif itu yang itu. Nah, ini alasannya kenapa kita harus mengkaji hadis arba'in, hadis 40. Karena ada suatu hadis gini, ini motivasi bagi kita semua. Rasul bersabda, barang siapa dari umatku yang hafal 40 hadis, maka dia mau bahas nanti, dia akan dibangkitkan bersama para fuqaha dan para ulama gitu ya. Para ahli fikih dan para ulama. Luar biasa kan ya. Hafal 40 hadis syaratnya nih. Nah, dengan hadis ini hadisnya dhaif ya. Tapi untuk mendapatkan fadhailul amal, bonus dari amal soleh, para ulama itu banyak yang berebutan ya. Berlomba-lomba untuk bikin 40 hadis dalam hal apapun. Nah, kalau yang ditulis oleh Abu Zakaria ya bin Yahya, yang kita kenal dengan Imam Nawawi Ad-Dimashqi, orang Damaskus ya, orang Suriah. Ini adalah 40 hadis dalam banyak hal ya dalam Islam gitu. Ada pula yang 40 hadis dalam hal akhlak, 40 hadis dalam hal muamalah ya, 40 hadis dalam hal jihad. Banyak ya. Intinya 40 hadis aja gitu. Tapi ini sebenarnya dhaif ya. Tapi sekali lagi, kalau dhaif tapi dalam hal fadhailul amal, mencari fadilah dari amal soleh, maka diperbolehkan untuk diamalkan. Itu sahih hasan dhaif ya. Sebaliknya juga ada hadis dhaif itu yang hadis dhaif yang memang sumbernya banyak nih. Karena banyaknya sumber, ya. Para ulama menggabungkannya sehingga naik derajat jadi hasan li ghairihi. Hadis yang baik karena lantaran banyak hal di luar hadis tersebut ya, dengan banyaknya sumber gitu. Banyaknya jalur. Nah, itu diterima. Yang tidak diterima ada hadis mardud ya. Mardud itu ditolak. Nah, ada dua kriteria nih. Bisa ditolak karena gugur sanadnya ya. Bisa ditolak karena perawinya, orangnya gitu ya. Sanad itu rantai dari Rasul ke pentakhrij ya, ulama yang mengeluarkan hadis yang kita dapati dalam misalkan rawahul Bukhari wa Muslimun ya. Itu namanya mukharij, yang mentakhrij, yang mengeluarkan dari buku ya. Jadi ulama-ulama yang menulis, yang juga mengutip Bukhari dari ini, dari sahabat ini, dari Rasulullah gitu. Itu disebutnya pentakhrij hadis. Nah, ada dua nih. Ditolak karena gugur sanadnya nih, ya. Gugur zahir nih, ada mu'allaq, mursal, mu'dhal ya, munqati. Ya, ini. Kita sebenarnya supaya tidak terlalu panjang, kita tidak akan terlalu mendalam. Tapi kita akan membahas secara simpel aja. Menggantung ya. Nih. Menggantung, kalau menggantung gimana? Nih, hanya terikat dan bersambung pada bagian atasnya saja. Yang paling bawah terputus ya. Disebutnya hadis mu'allaq, kayak menggantung ini ya. Dia menggantung ini dari Rasul, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Menggantung di sini hilang satu riwayat hadis. Maka disebut dengan hadis mu'allaq ya. Nah, itu. Gitu para talib-talibah. Jadi misalnya hanya mengutip sahabatnya siapa ya, tabi'innya siapa, tapi yang bawahnya nggak ada gitu. Gitu ya. Para talib-talibah ya, silakan nanti mendownload aplikasi ini, sangat direkomendasikan nih. Telaah satu-satu ya secara mandiri. Insya Allah lebih gampang sih, karena masing-masing poin di sini ada penjelasannya, enak ya. Udah modern zaman sekarang. Nah, kayak gini. Ada hadis mursal. Ya. Ada hadis. Nah, ini dari segi sanadnya ya. Ada yang ditolak karena perawinya, ini sifat perawinya nih. Makanya tadi kan kalau orang yang memenuhi 5 kriteria, ada yang adil ya, adlun, tamudabtin, mutasilus sanad, sanadnya tersambung, ghairu mu'alalin, tidak ada penyakit dalam hadis tersebut, wala syadz, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat ya. Kalau sempurna seperti itu 5 kriteria, maka dia sahih. Kalau misalkan hanya hafalannya aja kurang kuat, orangnya mah soleh ya, itu hasan. Nah,
Kalau ada masalah di yang lain, misalkan dia tidak soleh nih, maka ini masuknya bisa mardu, dia bisa ditolak hadisnya gitu. Nah misalkan nih kita cari aja satu nih, matruk ya. Matruk itu apa? Apabila penyebab kecacatannya pada perawi adalah tuduhan berdusta ya. Misalkan suatu periwayat hadis, dia itu tersangka pernah berdusta gitu ya, pernah menulis semaunya misalkan ya, baik itu secara sengaja atau tidak ya, tapi ulama itu mencatatnya dia tertuduh berdusta ya, karena menggampangkan misalkan dalam menulis hadis dari Rasulullah tanpa diketahui secara pasti gitu ya. Nah itu disebut dengan hadis matruk gitu ya, hadisnya ditinggalkan, matruk itu dalam bahasa Indonesia ini dibuang atau ditinggalkan. Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta. Nah ini lebih ekstrim nih. Ada hadis munkar. Hadis munkar itu apa? Nah ini, apabila kecacatan perawi adalah karena banyaknya kesalahan, sering lupa, dan kefasikan luar biasa ya, disebutnya hadis munkar. Nah tapi para talib-talibah ya, jangan sampai kita negatif thinking ke para perawi hadis. Mereka orang soleh ya, banyak kelebihannya gitu. Kalau dibandingkan dengan kita nih, ustadz sendiri ya, kalau ustadz diperiksa oleh ahli hadis, gimana kesolehannya misalnya, kemudian hafalannya gimana, hafalan luar kepala ataupun hafalan dalam tulisan, kemudian ya dalam hal dua itu saja ya, kesolehan dan kecakapan hafalan, itu mungkin jatuhnya ke sini nih ya, matruk mungkin. Mungkin ke munkar ya, banyak kesalahan dalam hafalan gitu ya. Ya emang susah ya. Zaman dulu itu sangat selektif nih, sangat selektif banget selektifnya itu. Udah sangat banget lagi ya. Makanya untuk meloloskan satu hadis itu luar biasa. Penelusuran ulama sangat jauh. Terakhir nah kita itu ya. Contohnya nih, ada hadis yang mu'allal. Hadis yang di dalamnya terungkap adanya cacat sehingga menyebabkan rusak kesohihannya. Padahal secara zahir hadis itu terbebas dari cacat tersebut. Ini panjang nih ya. Al-Khatib Al-Baghdadi, ini seorang ulama luar biasa, mengatakan cara mengetahui ilat penyakit dalam suatu hadis adalah dengan mengumpulkan semua jalur periwayatan, melihat perbedaan rawinya, mengadakan i'tibar terhadap kedudukan mereka dari segi hafalan dan posisi mereka dalam hal kebenaran dan keakurasian ya. Itu caranya kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau kata Ali Al-Madini, ini seorang ulama juga ya, mengatakan apabila tidak terkumpul jalur periwayatan maka tidak akan tampak kesalahannya. Jadi luar biasa. Hadis mu'allal ini nih perlu, karena gini ya, satu hadis saja itu kalau ditakhrij nih dari siapa yang meriwayatkannya itu bisa banyak banget. Bisa puluhan jalur gitu ya. Puluhan jalur sampai kepada sahabat. Karena gini, Rasul menyampaikan mungkin kepada satu sahabat saja ya. Tapi sahabat itu biasanya menyampaikan kepada dua orang nih. Walaupun kepada satu orang, nanti si orang yang tabiin ini ya, menyampaikan kepada banyak orang. Dan banyak orang ini meriwayatkan lagi. Jadi banyak banget ya. Makanya ini termasuk seleksi ya. Seleksi sehingga hadis yang sahih hasan itu sudah tidak diragukan lagi validitasnya, kebenarannya. Oke, kita review dari awal ya. Singkatnya, hadis adalah perkataan Nabi, sedangkan hadis qudsi adalah perkataan Allah SWT ya, firman Allah disampaikan kembali oleh Rasulullah SAW. Dalam hal sandarannya, ini kita bedah dari 3 dimensi. Dalam hal siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan. Hadis qudsi ini firman Allah disampaikan oleh Rasulullah dalam bentuk hadis ya, tidak ada dalam Quran. Marfu adalah hadis yang berasal dari Nabi, perkataan Nabi misalkan. Rasulullah SAW misalkan ya. Mauquf ini perkataan sahabat. Maqtu perkataan tabi'in. Nah, kemudian dari segi kuantitas jumlah sahabat yang meriwayatkan kepada generasi setelahnya ya, kepada tabi'in misalkan. Nah ini nih, ada 2 kriteria ya. Ada mutawatir yang banyak, ini 10 sampai terhingga. Ada ahad. Kalau ahad itu 3 sampai 9.
Mutawatir terbagi dua lagi. Ada yang banyak orang meriwayatkan suatu kalimat dari Rasulullah dan seluruh perkataannya itu A sampai Z betul ya. Serupa, nggak ada yang beda satupun. Itu disebutnya mutawatir lafzi. Ada yang maknanya sama tapi lafadznya berbeda-beda. Mungkin karena kepanjangan ya, karena kualitas hafalan juga, maka itu maknawi. Nih, ahad masyhur itu periwayatnya 3 sampai 9, aziz 2, gharib cuma 1. Itu dari segi kuantitas. Terakhir dari segi kualitas, ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak ya. Nah, dari segi kualitas ada dua saja sebenarnya, sahih dan hasan. Ya. Ada juga dhaif nanti ya, tapi dhaif itu hanya dalam hal fadhailul amar. Fadilah suatu amalan saja ya. Sahih memenuhi 5 kriteria tadi ya. Untuk mengetahui 5 kriteria ini silakan di reverse ya ke belakang, nanti secara rinci dijabarkan. Ada hasan ya. Hasan ini sebenarnya hasan ini harusnya hadis sahih nih. Tapi ada sebuah kelemahan misalkan pada hafalan gitu ya. Tapi hafalan, kalau misalkan kelemahannya itu pada sikap, perilaku periwayat, maka bisa jatuhnya ke sini. Matruk ya, dia tertuduh berdusta. Ya, munkar, banyak lupanya misalkan, ada kepastikan dan lain sebagainya. Gitu para talibah. Supaya tidak terlalu meluas ya, supaya tidak pusing juga, segitu saja dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Kalau tidak dipahami silakan bisa berdiskusi nanti. Demikian